Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, hari trading ke 149 ya, kalau tidak salah. Nah, IHSG hari ini naiknya kencang, Bapak Ibu. Sepertinya sentimen kemarin adalah sentimen Cina menurunkan suku bunga. Jadi terdampak mungkin nanti dia terhadap impor Cina terhadap batubara Indonesia menurut analis. Nah, hari ini ada pengumuman tentang harga acuan batubara. Jadi harga acuannya ini katanya lebih menguntungkan lah karena lebih adil gitu. Jadi beberapa saham batubara bergerak gitu. Padahal kalau kita lihat belakang-belakang itu ADMR sudah gerak duluan. Ya ada beberapa saham sudah bergerak yang sektor batubara. Ada sudah naik pelan-pelan gitu ya. Oke, kita akan bahas ada 4 alert hari ini. Walaupun ada beberapa saham yang bergerak, tapi sepertinya kenapa tidak alert saya tidak tahu. Nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu. Kita lihat dulu trading snapshotnya. Kita IHSG naik 0,73. Bapak Ibu bisa lihat di sini tidak ada opening gap up. Jadi dia bergerak normal-normal saja. Nomor sahabat baru di sini jam 10 baru keluar ya alertnya, karena memang big data analysis itu dia market buka dia tidak langsung ada alert ya, jadi dia harus ada data dulu sebagai komparasi juga. Jadi ini parameternya salah satu adalah data antara 1 jam pertama itu adalah parameter. Oke, kita IHSG 0,73, total value-nya di atas 10 triliun, saya anggap sedikit di atas rata-rata. Di sini catatan bagusnya kalau nggak salah ini asingnya net buy. Di pasar regulernya 566 miliar. Lalu pendorongnya ada basic, energi, dan keuangannya. Energi situ lah batubara. Dan di sini kalau kita lihat yang net buy besarnya justru di perbankan pemerintah ya. Ada Bank Mandiri, BBRI, lalu ada Telkom, PTBA 82 miliar net buy, BRMS. BRMS ini kemarin dia sudah alert, dia kemarin tuh extreme fear. Karena dia sudah extreme fear, ya hari ini dia koreksi gitu. Itu supaya sehat. Kalau nggak koreksi bahaya, kalau sudah speedometer. Jadi Bapak Ibu lihat itu speedometernya. Inco, Goto, BBCA, MTEL, ADMR dia net sell. Dia tidak signifikannya, tidak ada yang 100 miliar. Kalau kita lihat di pasar all market, asingnya net sell hanya 280 miliar, artinya apa ini artinya? Mereka ada jualan ya di pasar nego ya Bapak Ibu yang regulernya dari positif. Mudah-mudahan saya tidak salah ambil data, mudah-mudahan ya. Soalnya capture ini kadang-kadang jadi error. Mudah-mudahannya Bapak Ibu 32/68 hari ini asing versus lokalnya. Oke, kita lanjut. Ini adalah alertnya Bapak Ibu mulai PTBA, Tebik, Saratoga, dan ITMG. Jadi mulai jam 10 dia mulai ada alertnya terkirim secara sekuensial kepada Bapak dan Ibu yang aktif menggunakan robot. Jadi yang tidak aktif ya tentu dia tidak terkirim. Bisa saja detiknya tidak sama. Lalu Tebik ya, Saratoga, ITMG. Saya lihat beberapa saham juga bergerak naik. Oke. Ini terkirim secara sekuensial Bapak Ibu menggunakan API Telegram. Nama botnya adalah DL_bot ya, ini adalah deep learning ya, machine learning. Dia big data analysis. Jadi berbeda kalau Bapak Ibu lihat itu ada trading bot itu berbeda dengan ini. Ini adalah semacam chatbot atau big data analysis lah ya untuk memberikan rekomendasi. Oke, ini adalah Telegram channelnya ada di sini. Bapak Ibu silakan join. Websitenya delcon.web.id, Instagram, Twitter, TikTok, dan threadnya itu sosial media. Silakan Bapak Ibu follow, insya Allah nanti akan saya fallback. Untuk disclaimer-nya, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 17 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun. Juga termasuk tidak boleh request tool-tool ya. Pak, saya pengen dibuatkan R-Hunter. Tidak bisa ya. Kalau mau bikin sendiri ya. Karena saya tidak meladeni itu ya. Tidak menyediakan jasa yang diinginkan oleh Bapak dan Ibu. Kalau mau bikin sendiri. Jadi nanti saya akan sharing bagaimana cara untuk menganalisa saham yang ada alertnya. Jadi tentu Bapak Ibu kalau kebutuhan sudah beli yang tidak alertnya sama saja caranya. Yang penting Bapak Ibu ikuti step by stepnya, ada tutorialnya, pelajari, ya mudah-mudahan bermanfaat cara analisanya. Jadi namun begitu jangan percaya 100% analisa saya. Jadi Bapak Ibu lakukan sendiri ya, jadikan sebagai second opinion. Second opinion ya. Jadi sebagai second opinion Bapak Ibu lakukan analisa supaya punya first opinion sendiri. Jangan percaya analisa orang lain lah intinya. Disclaimer-nya on, tire at trade your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Disclaimer-nya on semuanya, mohon dibaca.
Bagi Bapak Ibu yang dulu pernah join Telegram bot, subscribe ke ke channel YouTube-nya yang masih under ITB yang dulu saya buat waktu masih mahasiswa, jangan lupa untuk resubscribe ya. Karena sekarang channel YouTube-nya sudah baru, karena yang lama sudah disuspend oleh ITB, tidak bisa transfer member ternyata. Jadi bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya supaya kalau ada notifikasi bisa langsung mendapatkan informasi ya, berita. Baik, kita langsung pindah aja ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, kita sekarang sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Seperti biasa, apa yang kita lakukan pertama-tama dalam rangkaian aftermarket close adalah kita cek dulu alert hari ini. Jadi bisa dicek ini tanggal 22 ada PTBA, Tebik, Saratoga, dan ITMG. Jadi sepertinya enaknya memang sektor batubara ya. Tapi sebenarnya saya ini sudah masuk di Saratoga. Tapi nggak apa-apa ya. Kenanya PTBA, TMG, yang lain-lainnya itu bisa kita bahas satu kali jalan. Kita akan bahas. Kita cek dulu ya. Jadi caranya biasanya begini. Dia kalau muncul di alert robot big data analysis, muncul di rekom, muncul di data volume, itu biasanya yang top. Nah, untuk rekom kita cek /rekom. Ini adalah quantitative trading. Jadi pakai screening. Jadi simple saja ya. Kita lihat dan mulai tanggalnya sudah benar. Tanggal 22 bulan 8 ada Adaro ya, ada bullish, BRMS bearish karena dia sudah ekstrim ini. DNSG, Bapak Ibu, DSNG, Bapak Ibu saya lihat harum, tidak ada alert tapi dia ini indika. Jadi makanya sekalian kita bahas lah ITMG, MMIX ya. MMIX wajar dia weakness dulu sebentar, Pegas saya sudah masuk. PTBA saya tidak punya. Mungkin nanti nggak tahu lah ya, karena saya dari awal dulu punyanya Adaro. PTBA ini lebih volatile ini. Pawon, bearisnya sudah selesai. Saratoga, ya tulis ada. Jadi sebenarnya pengen bahas Saratoga, tapi kelihatannya batubaranya banyak, jadi kita bisa bahas batubara. Artinya sekali bahas banyak saham yang bisa kita libas gitulah bahasanya. Indika batubara baik, jadi benar juga Indika batubara ETBA ini baik juga dia keluar. Di sini ada Agi bullish, Bapak Ibu bisa baca ya sendiri di sini. Tumben BBCA bullish engulfing, Doid ada Doid di sana, ya, banyak juga sebenarnya. Sido, Sido ini lumayan mulai bagus nih Bapak Ibu, potensial reversal di pattern candle-nya. Rocket Jet, Aces dan SG Harum mulai buy ya, PTBA ada keluar lagi, jadi mungkin nggak salah kita bahas PTBA. PWS keluar juga PTBA, Golden Cross ada Aces sama DSNG. Bevin, Dead Cross, Adaro, Break Up, ya PTBA. Jadi nggak apa-apa lah ya, walaupun saya punya Adaro, saya punyanya Saratoga, tapi kita bahas PTBA. Siapa tahu bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Karena sama saja sebenarnya. Yang penting caranya ini yang penting Bapak Ibu. Kalau ada case-case khusus, kadang-kadang saham yang saya tidak punya, yang alert, jadi menarik. Cuman karena saya sudah ada aturan bahwa kalau sudah punya Adaro, biasanya saya tidak akan beli Indika, saya tidak akan beli PTBA atau ini. Cukup satu sajalah sektor batubara biasanya, seperti itu. Sekarang kita cek ledakan volume SCR Vboom. Harum, ITMG, PTBA ya. Jadi PTBA juga keluar di ledakan volume, jadi paslah kita bahas. Lalu, nah untuk ada lagi screening namanya SCR UVAL. Ini saham-saham under value ya Bapak Ibu. Bisa dicek SCR UVAL. Mungkin masuk juga PTBA, biasanya batubara pada masuk nih ya. Jadi ABMM, batubara ada nggak? Adaro, ya Jatoro nih. PTBA ada ya, jadi keluar juga. UVAL ini under value ya, jadi Bapak Ibu tutorialnya bisa nonton di sinilah. Mudah-mudahan bisa diakses itu. Oke. Lalu kita mulai aja ya pembahasannya. Kita mulai tentu pembahasannya dengan membahas komposit. Bapak Ibu yang pertama kali join, Bapak Ibu bisa cek apa saja perintah di dalam robot ini dengan perintah help ya, itu help. Nah, salah. Help. Nah, di sini banyak perintah-perintah yang tersedia. Jadi kalau tidak ada di sini, Bapak Ibu jangan tanya, Pak ini ada atau enggak? Yang tersedia, yang kalau tidak ada di sini berarti tidak ada gitu. Kalau ada, ya saya akan cerita ya. Oke. Sekarang kita akan lanjut dengan pembahasan komposit. Kita mulai pembahasannya. Kenapa kita harus bahas komposit? Karena sekali lagi komposit itu adalah psikologi dari market. Dia adalah acuan.
Jadi fund manager besar itu kalau mau lihat pasar saham Indonesia tentu tidak melihat sahamnya langsung. Dia akan melihat kompositnya dulu, indeksnya Indonesia seperti apa, lalu GDP-nya seperti apa dan lain-lainnya lah kalau untuk fund manager besar. Oke, kita mulai dengan Speedo. Jadi pertama-tama tentu kita cek adalah perintah Speedo-nya, checklist-nya. Speedo Composite. Jadi ada yang tanya, Pak, saya ketik Speedo IHSG kok nggak ada? Iya memang, karena perintahnya adalah Composite. Kalau pakai Yahoo namanya JKSE ya. Nah, kita lihat kemarin Composite kita berada di netral. Kalau nggak salah ya, lupa juga saya. Kalau nggak salah di netral. Hari ini dia sudah berada di grid, artinya saat ini demand lebih besar daripada supply. Nah, nanti kita lihat ya, patternnya apakah berubah atau enggak. Atau masih sideways dia di weekly. Kita lihat star channel. Nah, pembahasan rotasi bintang ada pergerakan relatif. Selain kita harus pakai kalimat relatif, tentu kita harus lihat komposit ini naik atau turun ya. Nah, jadi pertama kita lihat pergerakan relatif terhadap komposit, terhadap indeks, dengan dimana indeksnya positif 0,7 ya, kalau nggak salah, 0,7 atau berapa ya. Nah, artinya kalau ada yang naik 0,5, maka dia akan underperform. Dia akan kalah ya, gitu. Jadi, naik sih kalau sektornya naik 0,5, tapi karena kompositnya naiknya lebih tinggi, jadi relatifnya dia melemah. Apalagi dia melemah ya industri ya, di industri jatuh melemah, health melemah, jadi melemah. Nah, infra masih tetap menguat, properti melemah karena kompositnya mungkin menguat, non cyclical menguat tapi penguatannya mulai melambat. Energi yang kuat ya Bapak Ibu, ini sektor energi yang terus kencang ya. Jadi memang energi bisa diperhatikan terus, infra juga. Kalau yang properti ini tunggulah, dia masih melemah semua. Cyclical juga melemah. Oke. Itu ada dua yang bisa diperhatikan, yaitu infra dan energi. Oke. Kita lihat sekarang VPA Weekly Composite. Tentu kalau membahas weekly kita harus perhatikan volumenya tentu tidak valid. Jadi sementara ada catatan untuk volumenya. Sinyalnya pasti no demand karena volumenya belum sempurna karena masih hari Selasa. Nanti volumenya baru valid tunggu hari Jumat. Nah, sekarang kita lihat close-nya. Close-nya high dan spirit-nya narrow dia karena masih sideways aja di zona ini. Yang kita tunggu apa? Yang kita tunggu dia close di atas 6971. Kalau close dia 6971 paling enggak sejak bulan awal April ya, sejak awal April ini, April lah, dia sudah membentuk tren baru ya. Tren baru, dia lebih tinggi. Itu berarti ada suatu meaning yang dimana dia akan mengejar supply di atasnya. Nanti kita lihat lagi. Cuman harus close di atasnya dan volumenya harus valid lebih tinggi dari rata-rata. Oke. Sekarang kita lihat lagi VPA Composite Daily ya. Jadi untuk daily ini. Nah, daily patternnya kan tadi awalnya kita bilang begini nih. Saya yang bilang sih, bukan kita. Ya, jadi mudah-mudahan dia bisa close di atas ini ya. Jadi Bapak Ibu, pattern segitiga ini bisa patah ya. Naik sedikit, tes sedikit, dia baru naik. Sementara ini kalau kita lihat trennya ya dia sideways. Sideways di antara ini. Hari ini volumenya lebih rendah dari kemarin. Itu ya. Jadi kemarin tuh diduga ada churn. Dia spreadnya kecil, tapi volumenya lebih besar, maka di sini katanya churn. Ya, sudah ada saya jelaskan di tutorial tentang churn atau yang sudah ikut workshop sudah saya jelaskan apa itu churn. Oke ya, jadi dia lebih rendah, mungkin bisa jadi karena tidak ada churn, standar saja volumenya yang kita tunggu. Jadi dia masih di bawah rata-rata, di bawah rata-rata. Yang kita tunggu adalah close di atas ini, ya, di atas 6999 ini dan volumenya besar. Kalau itu terjadi, jangan buru-buru jual, kita tunggu ya, kita tunggu. Apakah ada fake out?
Kalau ada sinyalnya fake out, dia masuk lagi atau uptrend bar, kita siap-siap jual lah. Oke, itu plannya Bapak Ibu. Kita lihat dulu PBP weekly-nya. Jadi memang kita tidak trading composite, tapi composite itulah yang nanti yang berbicara tentang psikologi market. Apa yang terjadi saat ini kalau Bapak Ibu tarik garis di sini, ya, ini adalah zona besar disebut saat ini karena close-nya dia di dalam disebut supply and demand, SND. Di bawah karena dia harga close-nya sekarang di atas, maka ini menjadi demand. Semua yang beli di zona demand ini posisinya profit. Ya, jadi dia profit, dia bisa jadi profit taking, dia akan turun ke bawah, di sini akan beli lagi, ya seperti itulah. Nah, kalau dia close di atas tadi, yang ini menjadi perhatian kita. Apa reaksi price action dan volume ketika bertemu zona supply? Ini zona supply. Di atas ini juga, ini adalah sell, mother, candle. Dari pengalaman saya, biasa candle ini akan dites. Kalau dia mau turun, dia akan tes. Atau ini sudah dites ya Bapak Ibu. Nah, ini juga saya tidak tahu karena ini bisa disebut dengan uptrend bar. Uptrend bar dan yang valid ya. Kita belum tahu. Oke, sekarang itu yang bisa diambil. Dia masih sideways di zona supply and demand zone. Kan kita masuk pembahasannya. Tadi saya bilang kita akan membahas PTBA. Oke, kita cek dulu alert PTBA. Nanti sekaligus bisa kita bahas saham-saham batubara lainnya. Alert PTBA. Jadi mungkin Bapak Ibu udah terlanjur beli Indika, sudah terlanjur beli Harum, jadi bisa sama ya caranya. Pertama Bapak Ibu cek dulu alert sahamnya. Alert PTBA. Kalau kita lihat PTBA ini fresh. Berbeda dengan Adaro sudah kemarin-kemarin keluar, ADMR sudah keluar ya. PTBA ini baru. Jadi sejak bulan 30 Mei sampai sekarang dia baru keluar alert. First alert, artinya masih sangat fresh. Risknya kecil biasanya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu baru masuk tunggu alertnya yang ke-10 gitu atau ke-5. Yang ke-1, ke-2, ke-3 itu masih oke ya gitu. Maka dianalisa benar-benar kalau alert pertama biasanya risknya kecil. Berikutnya kita akan cek setelah kita tahu alertnya, kita akan lihat speedonya. Oke, speedonya bagaimana hari ini? Speedo PTBA. Speedo PTBA. Oh, ekstrim. Kenaikannya sangat kencang. Tadi siang apa ya? Coba kita lihat tadi. Saya posting tadi siang-siang. PTBA. Oh, sudah ekstrim. Sejak siang midday dia sudah ekstrim ya Bapak Ibu ya. Jadi biasanya saya posting tuh siang-siang untuk ngecek. Ekstrim. Oke, ekstrim secara teori kenaikannya terlalu cepat, greedy, atau pagi-pagi sudah naik kencang. Seperti itulah dia. Terlalu greedy. Maka berada di ekstrim. Biasanya ekstrim mungkin bisa naik, tapi dia akan koreksi juga. Gitu. 1 hari 2 hari kemudian dia akan koreksi. Kalau mau masuk, jangan banyak-banyak Bapak Ibu. Takutnya dari pengalaman kalau udah ekstrim, dia greedy lah ya. Kayak BRMS kemarin ya. Jadi kalau mau masuk besok tunggu aja dia sedikit koreksi mungkin. BRMS kemarin ekstrim, hari ini dia merah ya. Oke. Itu udah posisi PTBA ekstrim, berarti sangat greedy, demand-nya sangat besar relatif terhadap supply-nya, termasuk kecepatan masuknya ya tinggi, terlalu greedy. Kita lihat start PTBA. Bapak Ibu ketik start PTBA atau nama sahamnya. Oke, sekarang lihat PTBA bagaimana. Dia sebenarnya PTBA ini sudah melesat secara relatif terhadap komposit. Jadi harus pakai kalimat relatif ya. Karena apa? Komposit yang bergerak, sahamnya bergerak. Jadi semenjak di sini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hari trading yang lalu, dia sudah mulai bergerak nih Bapak Ibu. Di sini mulai terjadi pergerakannya. Dan pergerakannya ini momentumnya menguat ya. Di sini baru ada power price mulai bergerak ke sana. Tiba-tiba momentum menguat ini. Oke. Sementara sektor energinya juga berapa hari sudah menguat ya. Jadi memang ada penguatan relatif. Jadi dia sekarang PTBA langsung berada di zona grid begitu alert. Nah, untuk itu kita cek weekly-nya bagaimana. W star
PTBA. Jadi sekali lagi hanya Kompas 100 saja yang punya weekly star plus saham untuk Kompas 100 harus 2 tahun dia sudah masuk Kompas 100. Kalau nggak ada. Nah ini bagus PTBA kalau di weekly, artinya apa? Dalam weekly dia sudah mulai bergerak, dia panik nih ya, bergerak panik, sangat panik. Ya mungkin ada gap down kemarin itu, lalu dia pelan-pelan sudah berbalik nih. Di sini power price-nya sudah masuk, mengarah ke kanan. Artinya, kalau kita main di weekly sebagai acuan, dia jauh masih perjalanannya, artinya belum telat ini. Kalau tadi main di daily kan seolah-olah kita sudah grid akan belok menjadi panik ya. Jadi acuannya sekali lagi, kalau wake off atau volume price analysis, struktur besarnya kita lihatnya di weekly. Saya nggak tahu orang yang tradingnya pakai 5 menit, mungkin mereka punya acuan yang lain ya. Karena saya swing trader, biasanya pakai acuannya weekly. Tradingnya di day trade, chart daily, tapi strukturnya weekly atau monthly. Lebih stabil ya. Nah, berikutnya kita akan cek Star S3. Nah, ini tadi maksud saya. Kita bisa cek saham-saham lainnya. Oke. Sekarang, kalau pusat rotasinya kita ganti dengan energi. Yang Doit ke bawah ya, Bapak Ibu. Doit ini ke bawah nih ternyata. Dia panik ternyata, tapi paniknya makin lama makin memendek. Mungkin segera belok. Nah, Harum juga memendek. Indika yang sudah bergerak ke sana. PDBA sudah bergerak ke atas. ADMR ini yang konsisten dan Adaro. Jadi, memang yang saya miliki adalah ADMR, Adaro, BSSR. Sempat ada saya bikin analisa dengan volume. Pegas ini bergerak ke kanan. Tapi tidak sekencang ADMR ya. Oke, itu dia. Itu kalau pusat sektornya energi. Sekarang kalau pusat sektornya komposit, Star C3 ya. Nah, kita bandingkan aja. Ya, Pegas. Oh, Pegas yang beda ya, Pegas. Pegas di bawah sini. Kalau pusat rotasinya komposit, dia sudah di sana. ADM sama menguat. PTBA agak lagging karena energi di atas dia lagging ya. Nih, PTBA di sini, sektor energinya di sini. Jadi lagging dia. Terlambat. Oke, kita lihat PBV ROE sektor nomor 3. Jadi memang sentimennya itu harga acuannya diubah karena nanti ada pungutan-pungutan kalau nggak salah Bapak Ibu. Bayan, ADMR di sini dia sudah, BSSR paling tinggi, Esker. Adaro kuadran 3, PTBA di mana PTBA juga kuadran 3, Indika kuadran 3, rata-rata di kuadran 3. Harum ada di kuadran 4 ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu bisa cek sendiri ya. Ini nice to know saja ya. Jadi kalau melihat ini biasanya saya melihat saham-saham berdasarkan PBV ROE-nya. Nah, berikutnya kita akan lihat alert ya. Saham, kita akan lihat volatility map saham-saham yang alert hari ini. Mulai dari PTBA. Portfolio volatility map PTBA spasi. Lalu Tebik spasi. SRTG spasi ITMG. Oke, mudah-mudahan tidak salah. Wow, ternyata saham-saham yang alert hari ini mereka bergerombol. Bergerombol bersama-sama di kuadran di zona ini. ITMG, Tebik, Saratoga, PTBA bergerombol ya Bapak Ibu. Untuk daily average return-nya mereka di bawah composite. Mungkin dia turun terus ya, siklusnya udah turun. Sekarang dia sideways mungkin, baru mau naik. Oke, begitu dia. Sekarang kita lihat bagaimana korelasi mereka. Apakah tinggi? Pakai perintahnya adalah PCM, Portfolio Correlation Map, namanya PCM. Bagaimana korelasinya? Kalau tinggi, tinggi ya Bapak Ibu. Pantasan volatility-nya mereka berkorelasi. Tinggi Bapak Ibu. Jadi kalau bisa satu-satu sajalah ya. Ya, saya punya Adaro. Tapi punya 103. Mungkin mereka korelasinya tinggi, tapi Adaro sudah tidak full power lagi karena sudah profit taking di sekitar 3.000 berapa dulu ya. Sekarang tinggal berapa setengahnya aja. Ya, korelasinya tinggi Bapak Ibu. Jadi cukup kalau udah punya Tebik,
udah punya ITMG, jangan beli PTBA, jangan beli Saratoga karena korelasinya tinggi. Kalau turun semua ya, kalau naik memang naik semua, tapi kalau turun berdarah kita itu namanya portfolio correlation map, portfolio risk exposure. Jadi kalau enak itu ya 3 bulan puncak kita dapat beggar, dia turun kita cut loss, udah habis barangnya 3 bulan naik lagi, yang ini turun ya, paling enak gitu. Jadi selalu ada profit, gantian siklusnya. Kita lanjut dengan volume price untuk weekly PTBA. Kalau lihat weekly-nya, siklus wake off-nya sudah mau selesai ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini adalah marking down, selling climax, apapun itu, ini adalah akumulasi berapa minggu ya, berapa bulan ini. Ini adalah accumulation. Kalau Bapak Ibu mau tahu VPA-nya, wake off, Bapak Ibu cari tutorial di channel YouTube saya, namanya tutorial VPA, volume price analysis, atau ada tutorial VSA, atau nanti Bapak Ibu ikut workshop volume price analysis ya. Jadi dijelaskan di sana. Accumulation, the best time for buying, second chance to buy, marking up ya. Ini namanya oleh Wyckoff disebut dengan marking up. Ini disebut dengan distribusi. Ini adalah the best time for selling. Mungkin ini adalah second chance to sell. Keluar, ini ada gap, harus ditutup ya, harus ditutup. Ditutup dulu baru dia turun. Nah, sekarang posisi kita di sini. Ini ada gap. Jadi gap ini harus ditutup biasanya ya. Harus ditutup. Maka dia kalau kita beli di sini, target jual adalah sekitar 3.000 ini. Tutup. Jadi itu nanti mungkin kita lihat di PBP. Kalau ini adalah demand zone, maka biasanya berhentinya di sini demand zone juga. Volumenya ya, volumenya belum hari Jumat. Kalau di Jumat mau baru valid. Di sini katanya volume less than average. Spreadnya di bawah rata-rata juga tidak apa-apa karena memang belum lengkap volumenya. Kita hanya bisa melihat struktur. Jadi di sini disebut dengan marking down. Nanti di sini masuk lagi ke akumulasi. Jadi struktur Wyckoff-nya itu berjalan di sini. Ya, kita nggak tahu dia akan tutup dulu ya baru turun. Tapi lupakan dulu itu. Yang penting kalau kita tahu stop loss di bawah sini, target jual adalah candle merah ini. Dia biasa tutup dulu lah mudah-mudahan. Ya. Karena patternnya nih rapi dia kalau PTBA nih. Ya, kalau dia ada gap tutup dulu ya. Nanti Bapak Ibu saya share di tutorial channel untuk tutorial tentang trading gap. Oke, kita lihat VPA, PTBA, daily-nya ya. Sekarang kita lihat daily. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Sinyalnya adalah authorized bullish sign, volumenya besar, spreadnya wide, crossnya tinggi, itu dia ledakan volume ya. Saat volumenya rata, dam ya. Ini ada gap, di antara gap, jadi bolongnya 2, jadi mudah-mudahan ini ke atas. Kalau udah saat sini profit taking dulu lah, mungkin 50%, sisanya stop loss naikkan. Jadi sini sudah profit taking. Kalau dia naik ke atas, stop lossnya naikin lagi. Kalau naik ke atas, naik lagi. Kalau dia turun, kita profit lebih besar. Atau ini ke atas, kita jual 50%, ternyata nggak sampai, dia turun, ya udah kita profitnya di antara yang inilah. Soalnya kalau kita jual 100% semua, dia kalau naik kita ini juga nanti hard feeling. Oke, kita udah lihat ya tadi ya gap. Ini ada gap antara gap, ini gap antar gap, ini gap antar gap. Ya biasanya dia akan ditutup mudah-mudahan. Oke. Sekarang Bapak Ibu, kita sinyalnya sudah. Nah, sekarang kita lihat volumenya. Volumenya ini murni ya, dia ke level up. Tetapi ingat di speedometer, dia sudah ekstrim. Artinya apa? Mungkin besok bisa naik pembukaan, mungkin sampai jam makan siang, naik tinggi, nanti dia close-nya di bawah. Ya, jadi kita hati-hati saja. Kalau saran saya mau beli, tunggu di 2910 ini. Biasanya dia akan turun. Apakah naik dulu baru turun? Itu ceritanya beda. Atau naik 2 hari kemudian baru turun. Nah, kita yang aman adalah
jaga atas, beli 1 lot atau 2 lot kecil saja, baru jaga di sini nih. Kalau dia turun, saya nggak tahu turunnya sampai 2910 atau sampai bawah malah. Jadi dia atur saja ya Bapak Ibu, baru nanti mungkin dia naik. Maka patternnya terbentuk. Ini low, high, high low, high high gitu. Oke, jangan lupa ini adalah disebut dengan the best time for buying ya. The best time for buying, nanti ada second chance to buy dan naik ke atas. Oke. Jadi sayangnya saya tidak sempat membuat tutorial trading plan Bapak Ibu ya, karena saya juga belum tahu apakah akan masuk PTBA atau ada row yang saya fokuskan. Oke, sekarang berikutnya kita cek evol. Evol ini melihat stop loss di power box-nya evol PTBA. Iya. Jadi ini adalah besar kotaknya, box-nya, box disebut dengan power box karena dia besar. Cari swing terdekat, mungkin ini atau ini ya. Nah, ini merah, hijau ini mungkin stop loss-nya. Karena kecil-kecil dia nggak kelihatan. Oke. Atau di bawah power box juga boleh, 2 tick di bawah power box. Kita lihat VBP weekly PTBA. Di sini akan kelihatan di mana demand zone-nya. Oh, tertahan dia. Oh, tertahan. Oke, sekarang dia tertahan Bapak Ibu. Di sini ada jadi demand zone sekarang. Karena demand itulah yang menahan ini turun ke bawah supaya ini. Di sini ada orang-orang yang demand ya. Jadi ini disebut dengan drop, rally, base, rally kalau belajar imbalance ya di dalam workshop volume price analysis. Ada nama imbalance, rally, base, rally, dia tes sini sebagai demand zone. Dia naik, mungkin dia akan naik ke atas ini. Untuk turun ya. Kalau turun di mana? Mungkin ini. Karena ini adalah demand, sebelum ini jadi itu, maka dia biasanya turun ke demand. Jadi Bapak Ibu harus pasang stop loss ya, karena struktur wake off-nya hampir selesai. Oke, sekarang kita lihat VBP PTBA untuk lihat supply demand-nya di zona di time frame daily. Ya, dia sekarang berada di supply and demand. Oke, jadi bukan, dia ini demand. Ini adalah demand zone Bapak Ibu. Sekarang dia break. Mungkin dia akan turun untuk mengambil demand lagi, bisa sampai bawah ya. Jadi stop loss-nya itu bisa jadi kalau yang agresif 2 tick di bawah ini saja. Kalau ngambil swing low mungkin yang candle merah ini. Oke, target jual di mana? Bapak Ibu bisa lihat ini. Ini adalah supply zone. Jadi enak sekali dengan chart ini. Karena dia bagian dari volume price analysis, kita tahu di mana supply zone. Jadi Bapak Ibu beli di sini, jualnya di sekitar 3.900 atau 3.800. Kenapa? Alasannya ini. Supply zone. Kenapa nggak jual di sini? Ya boleh juga, ini gap antar gap ya. Boleh saja, jadi gap ini biasanya akan ditutup. Jadi mungkin kena sini jual 15%, jual sini ini 25%, ini jual 50%, boleh saja. Takutnya habis nutup gap dia malah turun ke bawah, malah kita nggak sampai. Tapi nggak apa-apa kan, stop loss terus naik, jadi tetap profit biasanya. Idealnya jualnya di zona supply, tetapi karena ada gap, biasanya kita pikirkan gap dulu. Karena gap itu adalah faktor psikologis. Faktor psikologis, teori apapun, kalau psikologisnya sudah kena, udah nggak jalan itu Bapak Ibu. Kita mengacu ke faktor psikologis saja. Kita lihat wave PTBA, wave, ya, up wave ya. Ini menghilang, sekarang dia membesar, lebih tinggi dari ini. Dia membentuk new high, paling nggak di sini ya membentuk new high, artinya wave baru mungkin ada koreksi sedikit, mungkin ini akan merah sedikit, baru naik hijaunya panjang untuk mengejar target di atas ini. Oke, hari ini dia hajar kanannya 23 miliar, cukup besar. Oke, kita lanjut dengan DOM PTBA. DOM ini adalah dominasi rasio, kita bandingkan bagaimana asing dengan lokal.
Jadi kalau kita lihat ini lokalnya kecil saja Bapak Ibu 27%. Jadi secara rasio di pasar reguler ya. Lokalnya 97, dominan lokalnya dalam 5 hari juga, dalam 20 hari juga, bahkan dan 100 hari hanya 101,3% saja asingnya di PTBA secara rasio. Lalu kita lihat PIF ini foreign flow, PIF PTBA. Ini asing ya, asing. Aduh, asing nggak ada hari ini. Masa sih kecil sekali asing? Aduh, ini datanya benar nggak ya? Oke. Nanti dicek lagi ya Bapak Ibu ya, kenapa ini 0 dalam 5 hari. Dalam sehari dia net sell masih ini karena turun asingnya net sell ya Bapak Ibu. Sebelum dia jatuh ke dalam ini asingnya sudah jualan duluan, net sell duluan. Oke. Sekarang kita lihat foreign flow map sektor nomor 3 data 5 hari. Bapak Ibu bisa cek data 20 hari. Kita lihat 5 hari aja dulu. Nah, dalam 5 hari kita bisa lihat Adaro ini paling banyak diakumulasi asing. Kedua Medco, PDBA lumayan ya, dalam 5 hari dia diakumulasi asing. Lalu ITMG dia banyak didistribusi, Harum juga banyak didistribusi ya. Oke, itu dalam 5 hari. Kita lihat dalam 20 hari seperti apa. Foreign flow map sektor nomor 3 data 20 hari. Jadi ada 20 hari, 60 hari sama 20 hari sama 60 hari. Kalau 20 hari ini adalah 1 bulan ya, 20 hari trading. Adaro, Akra yang banyak diakumulasi dalam 20 hari, Metsi juga, Pegas, PTBA distribusi di sini ya. Dalam 5 hari itu Adaro dalam 20 hari Adaro sudah mulai akumulasi. Sekarang kita lihat net map-nya, Nah, ini kalau dalam 5 hari asing digabung sama lokal ya, itu netnya mereka buy atau sell. Oh, semuanya buy ya. Jadi memang dominan lokalnya, Bapak Ibu. Kalau lihat sini ada row lokalnya, PTBA lokalnya, Metsi sama agak dominan asingnya ya. Oke, ada row asingnya akumulasi, lokalnya juga akumulasi. Jadi menguat. Sekarang kita lihat tren PTBA. PTBA Q1 2023 under value ya Bapak Ibu, makanya tadi pakai perintah SCR UVAL. Dia 73,48%. Lihat di sini, ini banyak gap, kita sangat volatile sekali dia Bapak Ibu. Auto reject ya, ini auto rejectnya besar, udah habis saja nih, panik. Biasanya dia naik lagi. Bagaimana ya? Golden cross yang naik, trennya sudah up. Jadi besok itu yang Bapak Ibu bisa tunggu di garis ini ya, 2990 ya, atau berapa ini? 296, 2840, 2810 itu ditunggu-tungguin lah Bapak Ibu di situ. Ya mungkin dia turun ke bawah. Oke, itu dia trennya. Sekarang kita lihat dengan PWS PTBA. Di sini buy-nya ada di IDX hanya satu, volume sangat besar, spread-nya wide, close-nya very high, dan zonanya sudah akumulasi, statusnya menguat. Jadi buying pressure-nya 18% sangat kuat sekali, sekarang buying power-nya sangat kuat juga. Kalau di sini nggak kelihatan gap ya Bapak Ibu, karena dia memang Heikenhashi, dia tidak kelihatan gap. Yang kita tunggu adalah dia break dulu, ini adalah support, ini become resistant ya, jadi mudah-mudahan jebol, karena support sudah menjadi resistant. Kalau dari sini dia bilang target jualnya di 3864. Itu yang tingginya ya. Mungkin di gap tadi kita bisa jual di 3700. Itu dia PTBA Bapak Ibu, kita akan lanjut dengan saham yang lainnya secara cepat analisanya. Saya sisanya ini tidak selengkap menganalisa PTBA karena waktunya juga yang akan membatasi. Tapi Bapak Ibu kalau berminat lakukan hal yang sama. Kita cek alertnya. Lupa saya, tebik. Nah, ini saya sudah ada tebik sedikit, curi-curi. Alert
tebik ya, karena dia bottoming ini tebik ini ada 2 ekor dia, ada seperti stop center, lalu dia tes lagi sekali dah. Begitu tes kedua itu saya curiga saya buy on weakness, tapi tidak banyak. Tapi lumayan lah bikin portofolio hijau dan bisa lah untuk beli sepatu anak. Oke, kalau kita lihat di sini alert pertamanya itu tanggal 15 kemarin ya. Jadi tebik sudah ada di sana, kalau nggak salah ada volume dulu. Nah, sekarang dia alert kedua, mudah-mudahan masih fresh ya. Jadi tanggal 15 tuh dia alertnya, dan sudah saya bahas di mana ya saya bahas. Sekarang kita lihat Speedo tebik. Nanti kalau ada rotasi bintang yang tidak pakai weekly, Bapak Ibu cek weekly-nya sendiri. Chartnya tidak ada weekly, Bapak Ibu lakukan sendiri ya. Grid. Artinya kalau tebik ini grid berarti dia demand lebih besar daripada supply. Apa artinya? Karena dia belum sampai ekstrim, masih harapannya naik tinggi. Ya kalau udah ekstrim dia akan terkoreksi. Lalu kita lihat star tebik. Star tebik. Oh, dia kan sudah kencang sejak tanggal 15, dia kencang, konsisten. Jadi belinya itu harusnya berada di sini. Apakah di sini bisa? Mungkin bisa, tapi harus cek weekly dulu Bapak Ibu, cek weekly-nya. Kalau weekly juga di grid, hati-hati kita lihat chart-nya lagi. Dia leading terhadap infranya maupun kompositnya. Sekarang kita lihat VPA tebik ya Bapak Ibu. Cek dulu weekly tebik. Saya tidak lakukan weekly tebik karena waktu nanti. Nah, ini di sini nih saya curiga nih. Ya. Begitu dia tes di sini, saya iseng ya. Dia naik ke atas, saya iseng aja pasang order di bawah. Dapat, tapi nggak banyak ya Bapak Ibu ya. Dari sini saya pasang order, mungkin 2 lot, 3 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot. Saya banyak lah berapa order, jadi tidak terlalu banyak. Sekarang saya dapat order ini semua, rata-rata mungkin di sekitar 1.800, di bawah 1.900, dia naik ke atas ya Bapak Ibu. Rata-ratanya, jadi saya rata-ratanya ke atas, dia naik ke atas. Kalau lihat di sini kan the best time for buying, dia akan koreksi dulu, sudah ekstrim. Dia naik ke atas, mainnya kita targetnya di sini dulu lah. Mungkin jual 20%, 30% ini. Karena harus lihat weekly-nya juga. Apa struktur di weekly-nya? Nggak apa-apa ya. Kita lihat weekly-nya dulu. Tapi jadi saya memang tidak banyak masuknya karena oh iya. Ya. Ini marking up, ini distribusi, ini marking down, dia tidak memberikan second chance to sell. Ya, targetnya kita lihat dulu. 2, 3, 10. Jadi kalau kena ini, kalau mau profit taking sedikit saja nggak apa-apa karena action selanjutnya tergantung candle dan volume di ketika dia berada di sini. Kalau dia rejection turun ke bawah, ya habislah. Strukturnya akan membentuk struktur besar. Balik lagi, ini adalah marking down. Karena takutnya dia ada redistribusi untuk turun. Tapi sepertinya dia mengalami distribusi panjang ini Bapak Ibu ya. Ya nggak tahu juga. Kenapa begitu? Hari ini kan volumenya belum bisa saya validasi, tunggu hari Jumat. Mungkin dia masuk ke dalam weekly analysis, kita bisa bahas di hari Jumat. Oke, alert berikutnya adalah Saratoga. Ya. Yang saya punya agak banyak itu Saratoga, tebik itu cuma berapa lot saja. Alert SRTG. Tapi tidak full power ini ya. Saya misalnya harus belinya 10 juta, saya beli cuma 5 juta gitu. Karena ini alert SRTG ini freshnya itu mulai bulan April. Bulan April, lalu dia hilang, fresh lagi sekarang. Oke. Fresh alertnya fresh sekarang. Sejak bulan 6, tanggal 22, butuh waktu 2 bulan baru ada alert, pasti ada sesuatu di antara 2 bulan itu. Oke, kita lihat sekarang Speedo SRTG. Kalau nggak salah itu di dalam grup alumni ada yang bahas Saratoga karena strukturnya bagus. Grid, speedometer sekarang berada di grid, artinya demand lebih besar daripada supply. Oke, berikutnya kita cek dengan Star SRTG.
Di daily-nya bagus karena dia bergerak sekarang berada di hope. Mudah-mudahan daily-nya bisa naik ke grid sebelum dia masuk ke fear. Finance-nya nih yang anomali ya Bapak Ibu. Finance-nya malah jatuh. Oke, kita lihat sekarang. Padahal BBCA kalau kita lihat dia positif ya. Kita lihat sekarang VPA SRTG. Ini. Jadi bilang karena strukturnya bagus. Saya tidak beli banyak. Jadi masuknya itu yang kemarin masuk di sini ya. Setelah ada alert dia turun. Ya. Karena ini disebut dengan struktur marking down. Ini rapi sekali ya. Selling climate authorization secondary test. Oke. Ini disebut dengan fase accumulation. Nanti dia akan breaknya di atas ini ya. Dia akan break di sini. Maka disebut dengan the best time for buying. Saya early entry. Baru di sini adalah second chance to buy. Baru masuk di sini adalah fase marking up. Itu daily-nya. Kita lihat weekly-nya. VPA weekly SRTG. Oh, ternyata tidak. Benar. Saya kenapa? Kenapa saya tidak beli yang banyak? Ya karena struktur weekly-nya ini adalah marking up, distribusi, redistribusi, marking down. Nah, kalau begitu targetnya nggak bisa tinggi-tinggi sekitar di sini nih, 2050-an. Karena kalau dia close di 155 maka dia akan masuk ke bawah melanjutkan apa yang disebut dengan marking down. Oh, pantesan saya tidak punya Saratoga banyak ya, jadi saya punya sedikit saja. Ya, senarnya belum bisa dilihat Bapak Ibu. Jadi kalau ditentukan hari Jumat ini volume weekly-nya seperti apa? Kalau ini kan harusnya kalau ini kita tidak masuk. Kenapa? Price-nya naik 3 minggu, volumenya turun dalam 3 minggu, jadi divergen. Cuman kan belum hari Jumat, belum bisa diputuskan. Oke, jadi berhati-hati. Ada warning, ya. Karena di struktur weekly-nya ternyata dia strukturnya marking down. Dan kalau jebol 1515, dia akan melanjutkan untuk memenuhi cycle dari Wyckoff structure. Apalagi ITMG, alert ITMG. Satu bulan baru muncul, ini mungkin dia tidak fresh ya Bapak Ibu. Jadi kurang yakin saya kalau dalam 1 bulan dikatakan fresh. Maksud saya masih fresh ya Bapak Ibu, tapi bukan fresh alat, masih kelanjutan dari yang bulan Juli. Oke. Kita lihat Speedo. Jadi fresh tidak fresh itu sebenarnya kalau 1 bulan baru saya katakan fresh itu karena tidak ada acuan saja, itu referensi saya saja. Kalau sudah 2 bulan, 3 bulan baru ada alert, itu baru fresh. Grid, ini artinya demand saat ini lebih besar daripada supply. Artinya demand ini masih sudah masuk, mungkin masih bisa menguat. Ya. Sellernya masih membiarkan mungkin demand-nya masuk. Kita lihat STAR, ITMG. Apapun sahamnya Bapak Ibu bisa follow tadi itu. Caranya sama. ITMG berputar-putar ya saat EDX energinya menguat. Kita lihat Speedo, kita lihat VPA ITMG. Weekly dulu deh. Nanti kecelai itu kayak tadi. Ternyata weekly-nya. Oke. Ya sama. Dia belum memberikan second chance to sell, mungkin dia akan naik untuk memberikan second chance to sell di sini. Ya. Jadi ini adalah marking up. Ilmunya gitu-gitu aja Bapak Ibu. Kalau udah ikut workshop dia bisa jelas paham. Ini adalah distribusi. Ini adalah the best time for selling. Mungkin ini naik ke atas, itu disebut dengan second chance to sell.
Ya, jadi karena saat ini belum juga bisa saya putuskan karena ini naik tapi volumenya turun. Tapi tunggu hari Jumat lah. Oke, kita lihat sekarang VPA ITMG daily-nya. Ini ada gap. Jadi target jualnya kita adalah gap ini 40.000 ya. Lumayan lah. Ya, lumayan lah ya. Bapak ini ada gap yang mungkin akan ditutup. Paling enggak ini ada gap ya, ada gap yang akan ditutup. Ini ada gap atau gap ini tutup. Jadi Bapak Ibu di sini bisa nanti saya keluarkan atau di Telegram channel atau di YouTube saya Bapak Ibu nonton namanya trading gap, teknik trading gap. Ini volumenya meledak nih ya. Oke. Itu dia Bapak Ibu. Jadi target dari ITMG ini adalah menutup gap. Stop loss di mana? Stop loss tentu kita cari di bawah ini. Nah, ini kalau masuk dia akan tes dulu ke bawah untuk naik. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Udah 51 menit. Insya Allah kita bertemu di after market close berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan mohon di-share channel YouTube ini. Mudah-mudahan video ini semoga bermanfaat untuk yang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.